Pemerintah siap menghentikan siaran analog dan menggantikannya dengan siaran digital, tepatnya pada November 2022 mendatang. Siaran televisi analog sudah tak lagi berfungsi dan beralih ke sistem siaran digital. Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, ATVSI, Gilang Iskandar mengklaim pelaku industri televisi sudah siap menyongsong digitalisasi penyiaran di Indonesia. Selain persiapan dari sisi media, menurutnya masyarakat juga perlu diberikan edukasi terkait digitalisasi ini. Adapun berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, kesiapan masyarakat menyambut digitalisasi masih di bawah 50%. Padahal idealnya digitalisasi penyiaran baru dapat dilakukan apabila kesiapan masyarakat sudah mencapai 90%. Namun menurutnya kesiapan masyarakat ini bisa dikejar dalam kurun waktu 2 tahun ke depan melalui peningkatan literasi digital. Ya, kita berharap regulasi turunannya ini adalah yang mempercepat arah ASU 2022 karena ini sesuai juga dengan filosofi Omnibus Law. Menyederhanakan mekanisme perizinan, kemudian mempermudah investasi. Nah, kita yang swasta berharap ini konsisten dengan aturan di bawahnya. Jadi jangan ada lagi ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal, di dalam ayat-ayat yang tidak sesuai dengan filosofi daripada Omnibus Law. Sementara itu, Ibu Kota Jakarta dinilai sebagai daerah yang paling siap menerapkan digitalisasi penyiaran. Ketua KPID DKI Jakarta, Kawian, menjelaskan hal ini didukung oleh kesiapan fasilitas dan infrastruktur yang ada. Salah satunya tersedianya penyelenggara multiplexer atau MUX sebagai perangkat utama penyiaran digital. Meski begitu, ia menilai kesiapan masyarakat Jakarta tetap perlu terus ditingkatkan dalam menyambut digitalisasi penyiaran ini. Ia menyebut pihaknya tengah berfokus mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat ibu kota dengan mengusung tema Masyarakat Jakarta Melek Digital. KPID DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk bersiap-siap menghadapi era digital tersebut. Caranya dengan pertama mengganti pesawat televisi dengan TV digital atau yang kita kenal dengan istilah Smart TV ya. Yang kedua, bisa juga dengan membeli set-top box atau decoder. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu gitu. KPID DKI Jakarta berharap agar pemerintah memberikan fasilitas kepada mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan perangkat tambahan tersebut. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan akan mendukung gerakan melek penyiaran digital di ibu kota. Apalagi menurutnya digitalisasi penyiaran akan menguntungkan masyarakat karena teknologi ini akan memberikan kualitas gambar dan suara yang lebih baik. Mudah-mudahan Indonesia, Jakarta utamanya di tahun 2022 kita akan siap memasuki era televisi digital sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan suara yang lebih jernih, gambar yang lebih baik, tapi pilihan siaran yang lebih beragam dan tentu lebih murah. Dan semua ini akan menumbuhkan inovasi dan kreativitas daripada anak-anak bangsa ke depan. Pemirsa, kita kembali bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informasi, Bapak Johnny Plate. Dan kita masih berbicara mengenai digitalisasi televisi dan digitalisasi daripada televisi. Bapak Menteri, sebelum kita lebih dalam, yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah bahwa dengan adanya digitalisasi ini, tentunya semua pesawat TV itu harus telah menjadi pesawat digital.
Dan tapi itu juga analog juga masih bisa dipakai apabila mendapatkan satu decoder. Kebetulan saya 2 hari yang lalu baru memasang TV yang baru, yang adalah TV Samsung. Dan itu merupakan TV hanya 22 inch. Ternyata tanpa saya ketahui itu sudah televisi tersebut sudah digital. Dan harganya pun tidak terlalu mahal. Tapi memang TV baru. Dan saya langsung bisa menerima 4 atau 5 siaran termasuk dari TV One dan ada beberapa siaran daripada TV yang lain. Artinya, apakah masyarakat yang tidak mampu membeli TV digital akan diberikan bantuan apa oleh pemerintah? Jadi begini Pak Peter ya, setidaknya ada 3 komponen di situ. Komponen yang pertama adalah di sektor produksi digital TV ya, atau supply side. Ya. Itu justru di situ yang penting, ya, bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan peluang dan kesempatan kepada supply side ya, untuk bisa menyiarkan televisi digital. Ya. Dan yang kedua pada tahun 2022, sekarang paling lambat tahun 2022 analog switch off-nya. Kalau saya tidak salah tanggal 2 analog November. Dimatikan, analog mati itu 2 November 2022. Dan sekarang masih berjalan 2 sekarang percobaan. Simulcast digital dan analog berjalan bersamaan. Nah, yang kedua di sisi demand side ya, masyarakat. Masyarakat ini penerima siaran. Jadi ada harapan penerima siaran dan ada harapan produsen suara, produsernya di sektor TV-nya. Para dan, penyiarnya, ya, penyiarnya. Dan yang ketiga adalah manufacturernya yang memproduksi perangkat TV dan perangkat peralatan digital TV. Nah ini ada 3 aspeknya di kita. Nah kalau dari sisi demand side masyarakatnya, memang ini smart TV sudah beredar banyak. Ya, sudah beredar banyak dan saat ini pun sudah berjalan simulcast. Jadi mereka bisa mendapatkan siaran analog dan siaran digital. Tetapi ada juga TV tabung ya yang belum smart. Nah, di situ tadi yang disampaikan TV untuk yang smart udah TV umurnya 10, yang sudah umur tahun. lama, yang kan ada juga itu Pak Masih Peter, banyak, ya? masih banyak. Di kampung dari masih banyak. jumlah TV yang ada di Indonesia atau pesawat televisi yang digunakan oleh masyarakat, ada dari perkiraan kami ada sekitar 6 sampai 7 juta ya pengguna pesawat TV ini yang barangkali butuh perhatian khusus ya, yaitu ya bagi masyarakat yang tentu pendapatan yang terbatas ya, sehingga di sini kami sedang berbicara ya. Saat ini Pak Peter kami sedang menyusun peraturan pemerintahnya. Ini saya agak mendahului menyampaikan ini ya, karena belum ada kesepakatannya. Tapi kami akan mencari cara dalam 2 pendekatan ya. Yang pertama adalah set-top box mandiri ya. Yang kedua set-top box ya, STB atau decoder yang disubsidi atau yang disediakan. Yang 6 juta ini yang harus, atau 6 sampai 7 juta ini harus kita carikan jalan keluarnya agar pada saat nanti apabila analog switch off, mereka tetap kalau bisa tidak menonton. salah ada sekitar 70 juta rumah tangga yang mempunyai TV. Ya, 70 juta. Dan 7 juta itu adalah yang masih mempunyai TV tabung yang besar itu kira-kira. 7 juta itu yang daya belinya perlu kita bantu. Gitu. Karena ini tidak mahal-mahal amat juga set-top box. Saya tidak tahu harganya, tapi saya tidak perkirakan bahwa itu sangat mahal ya. Dan itu jika dibandingkan dengan kualitas siarannya nanti untuk masyarakat kan pasti. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus dan konten siaran apa saja. Saat sekarang ini misalnya di Indonesia terlepas dari ranking sepak bola kita yang masih belum terlalu bagus, tapi penggemar sepak bola besar sekali. Karenanya siaran-siaran yang terkait dengan sepak bola menjadi penting untuk mereka. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, ya yang harus kita lihat juga pada saat mana mereka untuk membangun atau merubah berpindah dari analog ke digital, ada capital expenditure di situ Pak Peter. Nah capital expenditure ini harus ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Untuk menjaga juga agar segmentasi pasarnya nggak tergerus, tetap terjaga di antara pelaku usaha penyiaran. Tapi pelaku usaha penyiaran sendiri harus menjaga segmentasi pasarnya terhadap pendatang baru
yang langsung head on persaingannya. Disinilah yang harus kita lihat ya, manfaat dari migrasi ke digital untuk industri itu sendiri dan manfaat dari migrasi ke digital untuk konsumennya. Nah, ada konsumen yang bagaimanapun juga suka atau tidak suka yang memang harus diberikan asistensi. Ya. Dan ini jumlahnya sekitar 6-7 yang harus dicarikan jalan keluarnya. Hubungannya dengan cipta kerja? Ya, hubungan dengan cipta kerja salah satu dengan migrasi ke televisi digital, pastikan ada produk-produk digital yang baru ya. Dari industri itu akan bertumbuh di situ. Tapi hubungan yang langsungnya juga ada, digitalisasi TV ini memungkinkan yang disebut dengan adanya digital dividend untuk spektrum frekuensi. TV digital ini bergerak di spektrum 700 MHz. Ya. Dengan digitalisasi pertelevisian, maka ada sekitar 112 MHz digital dividend. 112 MHz ini akan nanti digunakan untuk keperluan atau kebutuhan broadband telecommunications. Ya, untuk broadband telecommunications ini di frekuensi 700 ini frekuensi yang sangat ideal dan sangat bagus karena dia berada di bawah ya. Di bawah yang coverage kualitas sinyalnya sangat bagus untuk telekomunikasi. Nah, di situ di 112 ini nanti akan kami atur manajemen spektrumnya, ada guard band karena di situ di frekuensi yang sama dipakai untuk televisi ya, dan untuk telekomunikasi ada pembatas, lalu sebagian bisa dipakai kebutuhan teleeducation, telemedicine, disaster relief, kita pakai frekuensinya. Di 700 sisanya di mega. 700. Ya, sisanya LTE adanya di 40 sampai 70. Itu nanti ada level band ya, spektrum itu dia ada levelnya. Level bawah, level coverage band, low band, coverage band, dan high band, super high band. Yang ini berada di lower band. Kalau lower band keuntungannya dia ada di bawah dan dia rapat. Kalau rapat kualitas sinyalnya lebih besar. Di coverage band dia lebih tinggi, coveragenya pasti lebih besar, ya, tapi kualitas sinyalnya berbeda. Apalagi di high band, coveragenya jauh lebih tinggi lagi, tapi dia sudah sangat jauh, sangat jarang. Nah, yang di 700 ini ada sekitar 90 MHz yang bisa digunakan untuk kepentingan broadband telecommunication. 45 uplink dan 45 MHz-nya downlink. Dan itu cukup signifikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kami perkirakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan digitalisasi akan menciptakan sekitar 2,6-2,7 juta lapangan pekerjaan baru. Pak Menteri, dalam arti kata bahwa tadi Bapak Menteri mengatakan bahwa sunset industri ini tidak benar dengan adanya digitalisasi ini dapat diatasi. Pertanyaan saya yang berikut. Pak Menteri juga mengatakan bahwa harga daripada set-top box itu mungkin mahal. Tapi apa yang kita lihat dan dari pasar dan dari survei yang dilakukan oleh banyak lembaga, dikatakan bahwa seorang petani pun pada hari ini sudah membawa handphone ke sawah. Sehingga kalau kita melihat handphone itu ya harganya di antara 2-3 juta, mungkin yang bekas bisa 500.000, tapi harganya memang tidak signifikan. Nah, kelihatannya di sini bahwa sebetulnya harga itu sudah tidak menjadi masalah karena setiap insan di Indonesia katanya telah mempunyai telepon. Bahkan jumlah telepon yang ada seluler melebihi daripada total jumlah penduduk karena banyak yang mempunyai 2 atau 3. Bagaimana kita menerangkan hal fenomena Jadi ini? memang Pak Peter ya, sekarang ini handheld yang beredar di masyarakat di Indonesia 330 juta. Atau satu penduduk memiliki lebih dari satu pasti. Karena penduduk kita 270 juta. Internet users di Indonesia ini saat ini tahun 2020 196 juta. Ya, Jadi sebentar. potensi Jadi itu sebetulnya 260 juta dikatakan sebetulnya bahwa sekitar 40 juta itu masih merupakan anak-anak yang berada di bawah umur 9 tahun. Nah, ini Jadi dia. sebetulnya itu lebih kecil lagi. Ya, ini dia. Berarti di semua level usia sudah menggunakan handheld kita. Ya. Makanya literasi bagaimana memanfaatkan ruang digital ini menjadi begitu penting. Ya, ini tidak saja industrinya, literasinya juga nanti. Jadi ini kampanyenya harus besar ya. Tapi satu-satu lah, sekarang kita ngomong soal industrinya kan. Nah, kalau dari sisi industrinya dengan 196 juta internet users itu kontender yang luar biasa untuk pertelevisian. Ya. Karenanya kalau tidak diambil langkah-langkah, maka broadcasting ini betul-betul sunset dan dying.
Nah ini kan harus diselamatkan dengan membuka ruang agar penyiaran bisa survive lagi. Nah dengan pertelevisian nanti melalui teknologi multiplexing, ya, maka di situ terbuka ruang untuk memanage ruang spektrum channel yang lebih banyak. Nah spektrum channel yang lebih banyak akan membantu industrinya untuk bisa mempunyai daya saing yang lebih kuat terhadap over the top. Over the top ini adalah satu industri baru muncul dari disrupsi teknologi dengan kekuatan teknologi dan pembiayaan yang luar biasa dan didukung dengan aturan yang sangat terbatas membuat mereka menjadi lebih mobile di dalam mengambil keputusan bisnis. Berhadapan dengan di sini ingin saya bertanya kepada Bapak Menteri kalau boleh. Jadi Bapak Menteri mengatakan digitalisasi akan membuat industri ini kemungkinan, tapi Bapak Menteri mengatakan pasti akan survive. Tapi yang saya sampaikan begini Pak Peter, ya, kalau tidak dilakukan digitalisasi, maka industri ini akan masuk ke periode akhir. Ya. Karena berat sekali tantangannya. Sebentar, Pak Menteri kalau boleh saya bertanya. Oleh karena ini pertanyaan yang dapat Bapak lihat nanti dari banyak pertanyaan yang ada datang dari masyarakat. Orang mengatakan pada saat ini, orang menonton TV tidak lagi mau diatur. Mereka tidak mau menonton TV pada jam 7. Mereka mau nonton berita yang ada disiarkan sekarang, tapi mereka belum sempat, nanti nontonnya jam 10. Sehingga segala sesuatu akan menjadi on demand. Sehingga apa yang terjadi adalah bahwa TV digital itu yang masih terprogram, pada akhirnya akan mati juga. Oleh karena semua orang memakai handphone dan bisa melihat anytime, di mana saja, peristiwa apa saja, film apa saja, pada saat dia ingin menontonnya. Bagaimana jawabannya? Itu betul sekali Pak Peter. Makanya televisi, industri penyiaran harus cerdas. Pak Peter bisa bayangkan siapa pesaing industri penyiaran. Tadi saya sudah sampaikan, over the top. YouTube misalnya, itu kan pesaingnya langsung. Nah menjadi lucu bagi industri penyiaran apabila siarannya diupload di YouTube. Yang besar penyiaran apa YouTube? YouTube. Berarti penyiaran mendukung ya untuk YouTube mematikan dia. Nah ini penyiaran berarti harus dibantu. Ya dibantunya bagaimana? Ya supaya bisa bersaing. Penyiaran tidak saja mempunyai penyiaran, tapi juga membangun over the top melalui channelnya sendiri. Agar apa? Siaran tunda bisa dinonton juga oleh Jadi masyarakat. ingin justru membantu agar supaya sunset itu lebih cepat. Ingin membantu agar industri ini bisa lebih berkembang dengan membangun portofolio-portofolio baru dan produk-produk barunya yang membuat diferensiasi dan bisa mengatasi persaingan. Jadi ada konten dan ada peluang channel di situ. Nah pada saat di mana channel diberikan tapi kontennya kalah bersaing, ya kalah dia. Tapi digitalisasi membuka ruang agar dia mempunyai channel baru dan bisa mengisi ya, konten yang lebih variatif. Karena pada saat ini ada Netflix untuk penyiaran. Buat apa nonton TV, bisa langsung dari sana kan. Nah disinilah kejelian dan inovasi-inovasi baru yang harus dilakukan oleh industri penyiaran untuk mengatasi persaingan. Nah, dari sisi pemerintah, itu tepatnya Pak Menteri, itu satu statement yang luar biasa menurut saya. Tapi saya ingin tanyakan, apakah teknologi bisa dibendung? Teknologi nggak bisa dibendung karena dia berkembang terus, ya. Maka justru industri yang harus menyesuaikan dengan teknologi. Nah saat ini kalau dulu Pak Peter ya elastisitas pasar itu harga, turunin harga pindah orang. Sekarang tidak saja harga, inovasi penting, teknologi penting, apalagi di industri penyiaran. Dan digitalisasi ini mendorong sekali untuk kita selalu up to date dengan teknologi yang terbaru. Kalau tidak dia menjadi old fashion, konten nggak bisa lagi. Inilah pentingnya saya sih melihatnya begini Pak Peter ya. Kita membuka ruang, jangan lupa Pak Peter, industri digital hanya bisa berkembang apabila ada spektrum. Spektrum itu adalah sumber daya negara yang sangat terbatas tapi tidak pernah habis. Ya, spektrum frekuensi. Nah ini milik rakyat spektrum frekuensi. Terbatas, tidak pernah habis. Pak Menteri,
kita harus jedah ini. Saya udah melihat bahwa floor director udah menunjuk-nunjuk terus kepada saya, sementara kita masih tetap asyik. Saya rasa kita jedah sebentar, kita teruskan justru mengenai masalah spektrum ini sesudah jedah berikut ini. Setuju? Setuju, Pak Peter. Pemirsa, memang mengasyikkan untuk membicarakan apa yang terjadi dengan teknologi. Impact akan kembali bersama Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny Plate, untuk melihat masa depan teknologi ini, apa yang akan terjadi dan dampak terhadap perekonomian di Indonesia. Tetaplah bersama kita berdua di sini di program Impact.